Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang soal-soal. Kali ini saya akan membahas tentang bocoran atau FR dari tes pertama UTBK tahun 2023 SNBT 2023. Nah, ini saya akan membahas untuk kali ini saya akan membahas soal-soalnya, tipe soal-soalnya yang dari curhatan dari yang sudah tes di hari pertama. Nah, untuk yang beberapa yang di TPS ini, di sana ada PU, pengetahuan umum. Di sini ada yang bilang selama masih teliti gampang sih, kuncinya jeli aja. Pertanyaan matematisnya juga dasar kok, grafik-grafik yang agak perlu mikir dikit. Banyak belajar mencari kesalahan tapi bukan dari relief. Ya, jadi di sana ada sebuah bacaan, kemudian yang di terakhir ada grafik. Bacanya mungkin 2 atau 3 paragraf, kemudian ada grafik. Nah, dari situ berarti kita akan mencari yang pertama di grafik itu bisa saja menyimpulkan misalkan yang belum diketahui, contohnya yang akan datang, prediksinya. Misal ada penghasilan nih bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, bulan 4 kira-kira berapa? Dari 1, 2, 3 itu kita bisa prediksi bulan keempat itu penghasilannya berapa, seperti itu. Kalau yang di bacaannya biasanya tentang premis-premis, nanti kebalikannya. Misalkan di dalam premis itu jika banjirnya bandang, maka petani gagal panen misalkan. Nah, nanti di pertanyaannya, jika di suatu daerah tidak terjadi banjir bandang, pernyataan yang paling tepat biasanya seperti itu ya. Jadi di yang pertanyaan itu biasanya paling tepat, banyak yang tepat tapi ada yang paling tepat. Jadi hati-hati di situ. Kemudian yang di PPU di sini ada curhatan, ini aman sih kayak TO biasanya. Waktu juga masih bisa sisa banyak. Bacaan juga pendek-pendek yang agak membingungkan sih makna kata. Ya biasalah mirip-mirip gitu. Nah, di sini berarti kayak persamaan kata, makna kata, melengkapi kata dan sebagainya atau melengkapi kalimat itu biasanya yang keluar di dalam seperti itu. Kemudian yang PBM aman sih kalau hafal PUEBI. Jadi ejaan ya. Jadi ejaan yang harus kalian untuk bisa mengerjakan yang soal seperti ini. Kemudian di sini juga yang di PK pengetahuan kuantitatif ya, di sana ternyata di sini ada integral. Nah, di sana ada integral dasar. Integral tentang luas, di sini ada yang dapat integral. Walaupun nanti ada yang dapat yang lain kayak misalkan eh, kayak perbandingan, terus kemudian kayak bangun ruang, kemudian koordinat kartesius. Nah, seperti itu. Tapi yang masih dasar-dasar. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang soal contoh-contoh soal yang mirip atau mungkin sama ya dengan soal-soal yang sudah keluar di tes yang di hari pertama seperti itu. Kemudian yang berikutnya di situ ada untuk soal-soalnya yang TBI. Jadi di sini adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini ternyata dari kalimatnya ini aku nggak basic di Inggris, tapi aku bisa bilang soalnya nggak susah itu. Jadi di sini yang diinformasikan di situ. Jadi kayak bacaan yang pertama yang di PU, ya kan? Tapi bentuknya Inggris. Jadi hati-hati. Jadi kayak PU tapi bentuknya Inggris yang di TBI-nya seperti itu. Jadi kosakata harus tahu ya. Kosakata banyak yang tahu karena nanti dari cerita itu pasti nanti akan mungkin kesimpulan yang paling tepat kayak gitu seperti itu. Tapi dalam bentuknya bahasa Inggris seperti itu. Nah, gini juga ada beberapa ini yang kayak pertama di PU, yang di PBM di sini. Ini ada perbaikan kata, kan berarti perbaikan kata, makna kata, kalimat efektif, ngurutin paragraf, bisa terpadu, pembagian satu paragraf menjadi 2, pembentukan imbuhan yang maknanya sama. Nah, berarti ada pembentukan atau mengimbuhkan sebuah imbuhan dalam sebuah kalimat atau kata, tapi yang maknanya sama. Dan juga kayak kalimat efektif. Jadi beberapa kalimat yang kurang efektif terus diminta untuk mengefektifkannya bagaimana. Nah, di sini untuk di pengetahuan kuantitatif ini malah jujur saja ini menurutku gampang, nggak nyampe 10. Yang gampang ini nggak nyampe 10.
titik koordinat gitu yang bentuknya segitiga. Nah, ini saya kurang, nanti mungkin ada koordinat yang bentuknya segitiga, suruh mencari luas atau apa. Kemudian balok isi kerucut. Nah, di sini balok isi kerucut, mungkin ada sebuah balok dalamnya kerucut. Nanti mungkin disuruh menentukan perbandingannya. Kemudian ada eksponen. Nah, eksponen ini banyak nanti adalah perpangkatan, mungkin dibentuk gaya persamaan kuadrat dan sebagainya. Nah, kemudian di sini eh, bacaannya nggak panjang banget. Ada soal cerita, teksnya narasi seperti mapel bahasa Indonesia menurutku. Jadi di sini untuk yang tentang bacaan-bacaan bahasa Indonesia-nya itu literasinya nggak terlalu panjang, tapi ya intinya harus teliti. Jadi ya kunci utamanya pertama harus teliti, karena di dalam UTBK SNBT tahun 2023 yang diutamakan itu adalah literasi dan logika. Jadi logikanya itu utamanya. Dalam bahasa Inggrisnya pun sama, literasi dan logikanya. Jadi yang diukur seperti itu. Jadi kenapa yang pengetahuan TKA-nya tidak keluar? Karena yang diukur di tahun 2023 adalah tentang numerasi dan logika. Jadi harus kalian benar-benar untuk bisa belajar tentang itu. Oke ya, itu pembahasan video ya kali ini. Untuk video selanjutnya nanti akan membahas tentang soal-soal yang tadi sudah ada beberapa yang sudah disebutkan. Soalnya saya akan buatkan soal, nanti akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih, semoga sukses bagi kalian semua.